Akhir pekan pun tiba. Tidak ada kelas, tidak ada tugas. Hari yang sempurna untuk bersantai. Camilla sempat berpikir untuk pergi berbelanja setelah sekian lama. Namun kemudian, "Untung kau ada di rumah. Bagaimana kabarmu?" "Selamat datang." Tamu tak terduga muncul, dan bukan hanya satu atau dua orang, tapi satu rombongan sekaligus. Camilla memasang senyum cerah saat menyambut Duk Jabilon yang menyapanya dengan riang. "Ada apa ini tiba-tiba jadi ramah? Dan kenapa kalian kesini?" "Dia yang meminta ikut." Jawaban itu datang dari Duk Sepra sebagai tanggapan atas pertanyaan Duk Sorpel. Ya, kedua Duk itu datang tanpa pemberitahuan. Jadi mereka memang berteman sejak kecil. Baik Jabilon maupun Sepra sudah mengenal Duk Sorpel sejak masa kanak-kanak. Usia mereka seumuran, dan sebagai pewaris keluarga Duk, mereka sering bertemu dan bersaing, hingga terbentuk ikatan aneh karena sama-sama memikul beban menjaga kekaisaran. Tapi Sepra bukan tipe orang yang datang tiba-tiba seperti ini. Dia terkenal suka menghindari hal-hal merepotkan. Tapi sekarang dia justru muncul sendiri ke sini. Angin apa yang membawanya datang tanpa pemberitahuan? Kalau begitu, silakan lanjutkan percakapannya. Camilla mencoba mengundurkan diri, namun tiba-tiba kedua lengannya ditahan oleh dua tangan. "Apa? Kenapa kalian berdua menahanku?" Tatapan bingung Camilla berpindah-pindah di antara kedua Duk. Duk Jabilon memegang salah satu lengannya, dan Duk Sepra memegang yang lainnya. "Kamu alasan aku datang ke sini, jadi kau tidak boleh kemana-mana." "Hah? Kenapa aku?" Jabilon memang sudah beberapa kali memberi isyarat bahwa dia punya urusan dengannya, tapi kenapa Sepra juga terlibat? "Ayo masuk." Memang sebaiknya begitu. Tunggu. Camilla tidak punya pilihan selain berjalan mengikuti tarikan mereka. Dia menoleh ke belakang menatap Petro dan Arsian yang ikut bersama para Duk, dan kini hanya berdiri sambil menonton dengan ekspresi terhibur. Apa yang dia lakukan di sini? Keberadaan Petro memang tidak mengherankan, tapi kenapa Arsian juga ikut? Sejak kapan dia bisa akrab dengan ayahnya? Saat Camilla diseret masuk, Petro tersenyum dan melambaikan tangan. Arsian, seperti biasa, tetap menunjukkan ekspresi datarnya. Tapi Camilla, yang belakangan ini lebih sering bersamanya, bisa tahu. Dia sedang tersenyum dengan matanya. "Lalu, sekarang kita mau ngapain?" Setelah Camilla menghilang ke dalam bangunan, Petro menoleh ke Arsian sambil mengusulkan sesuatu. "Bagaimana kalau kita jalan-jalan di taman? Waktu itu kelihatan indah sekali loh." "Aku? Denganmu? Kenapa tidak? Kau tidak suka idenya?" "Kau sendiri suka?" "Aku suka." "Bodoh." Arsian memalingkan wajahnya, tapi langkahnya terhenti saat melihat seseorang berdiri tidak jauh dari mereka. Tak lain adalah Lutfil, putra sulung Duk Sorpel. Baik Arsian maupun Petro sama sekali tidak menyadari kehadirannya. "Bagaimana kalau kalian berdua menemaniku jalan-jalan?" Tempat ini menyenangkan. Begitu para Duk memasuki ruang tamu, mereka langsung memanggil Divine Beast mereka. Elang merah dan serigala hitam melangkah menuju Camilla tanpa ragu sedikit pun. Ekspresi Camilla langsung kosong saat melihat mereka mendekat. Jangan-jangan, apakah para Divine Beast ini adalah alasan kenapa kedua Duk itu tiba-tiba muncul? "Maaf ya, punyaku terus merengek ingin menemuimu," kata Duk Jabilon. Duk Sepra tidak mengatakan apapun, tapi kehadirannya di sini sudah menunjukkan alasan yang sama. Dari pangkuan Camilla, anak harimau putih bernama King memperlihatkan taring kecilnya pada dua Divine Beast itu. Taring kecil itu memang menggemaskan, tapi tetap saja kekuatan yang dipancarkan dari dua Divine Beast itu sangat besar. Bahkan Camilla yang biasanya tahan terhadap aura semacam itu bisa merasakan ketegangan. Tapi King sama sekali tidak tampak terganggu. Dia menggeram, menantang, seolah tidak mau mereka mendekati Camilla. Anak harimau itu sama sekali tidak gentar. Bahkan, dua Divine Beast itu tampak ragu dan mundur beberapa langkah.
Merasa puas, King kembali melingkar di pangkuan Camilla, seolah tidak terjadi apa-apa, lalu tertidur pulas. Lumayan juga bocah kecil. Camilla terkekeh pelan sambil mengelus kepala King. Divine Beast harimau milikmu sepertinya lebih menyukai putrimu daripada dirimu sendiri. Goda Duk Jabilon. Divine Beastmu sendiri pasti benar-benar memaksa ingin menemuinya, sahut Duk Sorpel. Jabilon mengalihkan pandangannya dari Sorpel. Mengejutkannya, begitu pula dengan Sepra. Apakah kamu pernah bertemu putriku sebelumnya? Tanya Duk Sorpel kepada Sepra. Sorpel memelingkan kepala heran. Dia tidak ingat Camilla pernah bertemu Sepra atau Divine Beast miliknya. Lebih kecil dari yang kubayangkan. Sepra dengan cepat mengalihkan topik, membuat Sorpel sedikit mengernyit. Sebentar lagi juga akan tumbuh besar. Apakah karena dia terlalu lama disegel? Ya, mungkin saja. Tapi setidaknya dia sudah lahir. Ya, benar sekali. Sorpel tersenyum cerah, besar atau kecil, yang terpenting adalah Divine Beast milik keluarganya telah kembali. Bagaimanapun juga, Duk Sorpel mengalihkan pandangannya dari King dan kembali menatap Duk Sepra. Akhir-akhir ini, aku mendengar beberapa rumor menarik. Aku senang jika itu bisa menghiburmu. Aku langsung saja ya. Dari mana kau mendapatkan batu mana itu? Duk Jabilon yang duduk tidak jauh dari sana juga langsung memasang telinga. Jelas sekali kehadirannya di sini didorong oleh rasa ingin tahu yang sama. Lagi pula, dari mana di dunia ini batu mana yang begitu langka itu berasal? Dan katanya batu-batu itu milik orang lain. Dari semua orang, kenapa kamu yang ikut campur dalam urusan milik orang lain? Duk Sepra tetap diam, tidak menjawab pertanyaan mereka, dan tidak juga menoleh pada Camilla yang duduk tenang di sisi ruangan. Kalau begitu, saya pamit. Camilla berdiri cepat, wajahnya terlihat tegang. Jika dia bertahan lebih lama, mungkin dia tidak akan mampu menjaga ekspresinya tetap netral. Saat keluar dari ruangan, dia melemparkan tatapan tajam pada para Divine Beast yang mengikutinya, memberi peringatan diam-diam agar mereka tidak ikut keluar. Taman itu sunyi. 3 pria menyusuri jalan tanpa sepatah kata pun. Langkah kaki mereka begitu ringan, seolah-olah tidak ada siapapun di sana. Bagaimana kalau kita duduk sebentar di sana? Petro akhirnya memecah keheningan. Senyum ramah khasnya tetap menghiasi wajah saat dia menunjuk bangku taman. Tidak, penolakan itu datang seketika. Berjalan dalam diam saja sudah cukup canggung. Untuk apa duduk dan membuat suasana jadi lebih tak tertahankan? Baiklah. Petro terkekeh. Meski nada suaranya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan sedikit rasa kesal. Dia melirik Arsian yang mendecakkan lidahnya seolah bertanya, kenapa dia harus berada di sini? Aku penasaran tentang sesuatu. Tatapan Arsian pada Petro tajam dan penuh kejengkelan. Kalau saja mereka berada di sekolah atau tempat lain, mungkin makian sudah meluncur sejak tadi. Tapi membuat keributan di sini akan merepotkan, bahkan bagi Arsian. Aku tidak mengerti apa yang mengganggunya. Fakta bahwa ini adalah rumahnya dan bahwa kakaknya juga ada di sini. Pikiran itu saja sudah cukup untuk membuatnya tetap diam. Kamu akhir-akhir ini sering bersama Nona Camilla ya? Itu bukan urusanmu. Aku hanya penasaran. Bajingan. Wajah Petro yang selalu tersenyum terasa jauh lebih menjengkelkan dari biasanya hari ini. Camilla ya? Suara Lutfil yang sejak tadi diam memotong ketegangan. Iya, mereka berdua tampaknya semakin akrab belakangan ini. Membangun persahabatan di antara teman sebaya itu hal yang baik, bukan? Tatapan Lutfil yang tadinya acuh kini tertuju pada Arsian. Arsian sebagai balasannya menatap Petro seolah ingin membunuhnya. Sementara Petro hanya tertawa, jelas menikmati situasi ini. Saat itu, Camilla muncul di dekat sana. Setelah kabur dari ruang tamu, dia mendengar dari kepala pelayan bahwa ketiga pria itu ada di taman dan datang karena rasa penasaran semata. Dia mundur selangkah, terkejut oleh ketegangan pekat yang terasa di udara. Apa-apaan suasana ini? Camilla benar-benar bingung. Nona,
Ada apa? Mereka masih mengikuti kita. Camilla berangkat untuk berbelanja seperti yang sudah direncanakan. Setelah bertemu dengan para tamunya, tidak ada alasan untuk terus terkurung di dalam mansion. Dia tidak berniat membatalkan rencana liburnya yang langka. Dengan pengawalnya, Dorman, yang bertindak sebagai pendamping, dia berjalan menyusuri jalanan ramai. Meski sikap Dorman yang pemurung cukup mengganggunya, pria itu mengetahui situasinya lebih baik dari siapapun, sehingga paling mudah untuk diajak bekerja sama. Namun ada satu masalah, kenapa orang-orang itu masih mengikutiku? Berjalan beberapa langkah di belakangnya, ada 3 pria, Arsian, Lutfil, dan Petro. Keningnya berkerut karena merasa keberadaan mereka cukup membebani. Kebetulan aku ingin mengunjungi pasar, kata Petro sambil tersenyum ceria ketika menangkap tatapannya. Berbahaya kalau sendirian, tambah Lutfil yang masih terlihat khawatir soal keamanan setelah insiden dengan Jude. Apa dia memberitahu ayah soal itu? Camilla melirik Dorman yang terkekeh pelan di sebelahnya, lalu menghela napas panjang. Cuma bosan, gumam Arsian sambil mengalihkan pandangan. Apa? Camilla terperangah. Kapan dia pernah menunjukkan minat pada hal seperti ini? Kalau bosan, bukankah seharusnya dia pulang dan tidur saja? Mendecakkan lidahnya, dia kembali melangkah. Dia bisa merasakan ketiga pria itu terus mengikutinya, tapi memutuskan untuk mengabaikannya. Pasar ini lumayan juga. Meskipun tidak sebesar distrik komersial ramai yang biasanya ia kunjungi, tempat ini punya pesona tersendiri dan banyak hal menarik untuk dilihat. Anda mau membeli itu? Iya, itu kelihatannya barang untuk pria. Aku tahu. Camilla melihat sebuah bros kecil berbentuk rubah perak di lapak seorang penjual. Kerajinannya sangat halus, lengkap dengan batu permata mungil sebagai mata, langsung menarik perhatiannya. Bros itu tidak terlihat murahan dan akan sangat cocok dipadukan dengan setelan hitam formal. Untuk Duke, tanya Dorman saat dia membayar bros itu. Bukan. Untuk Tuan Raffi? Iya. Desain rubah itu langsung mengingatkannya pada Raffi. Mengingat gelang yang pernah dia terima darinya sebelumnya, hadiah kecil ini terasa seperti balasan yang pantas. Saat dia berbalik, bulu kuduknya meremang. Dia menoleh dan melihat ketiga pria itu menatapnya lekat-lekat dengan tatapan Lutfil yang terasa paling menusuk. Ada apa dengannya? Begitu tatapannya bertemu dengan Camilla, Lutfil langsung mengalihkan pandangan. Kamu pasti sangat dekat dengan kakakmu, komentar Petro sambil tersenyum cerah. Camilla hampir saja membalas dengan ketus. Memangnya hanya karena memberi satu hadiah bisa dibilang dekat? Kenapa memberi hadiah pada keluarga? Tanya Arsian yang benar-benar bingung. Memutuskan tidak ada gunanya menjawab, Camilla langsung berjalan menjauh. Aksesori cantik dijual di sini. Ayo lihat-lihat. Camilla menghela nafas. Dia sudah cukup mengenal sifat Lila. Kenapa kamu ada di sini? Nona Camilla. Berdiri di sebuah lapak pasar dengan ceria menjual pernak-pernik, tidak lain adalah Lila sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Nenek ini kelihatannya lelah sekali, jadi aku membantunya. Di belakang lapak, seorang wanita tua berambut putih duduk beristirahat. Kamu mengenalnya? Tidak. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu ceria saat dimanfaatkan. Kamu juga harus lihat, Nona Camilla. Banyak sekali barang cantik di sini. Dia terlalu ceria sampai-sampai membuat kesal. Kamu senang? Iya. Baguslah. Kalau dia menikmatinya, untuk apa aku berdebat? Camilla berbalik dan berjalan pergi. Aku rasa aku tidak bisa mengikuti temponya. Berusaha mendekat demi asuransi, tidak sepadan dengan rasa lelahnya. Camilla membeku saat mendengar keributan di belakangnya. Ketika menoleh, dia melihat 5 pria berpenampilan preman menendang lapak milik Lila. Para pedagang lain sudah kabur lebih dulu. Kamu pikir bisa berjualan di sini tanpa bayar sewa? Uang keamananmu sudah 2 bulan menunggak, Nek. Para preman itu tampak siap bertindak kasar, tapi Lila berdiri menghadang mereka. Hentikan ini! Camilla menghela nafas. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi.
tapi tetap saja tidak menantikannya. Setidaknya, pertemuan pertama Lutfil dan Lila juga terjadi dengan cara yang mirip. Di pasar, saat Lila mendapat masalah dan Lutfil turun tangan membantunya. Dia melirik ke arah 3 pria di belakangnya. Aku bahkan tidak perlu ikut campur. Dia tahu, Petro setidaknya tidak akan tinggal diam. Sesuai dugaan, seseorang pun melangkah maju. Petro, sang kesatria yang selalu tersenyum, melangkah menuju para preman dengan tujuan yang jelas. Atau begitulah yang dia kira. Sebuah kepala bergulir melewati kakinya. Disusul suara mengerikan daging yang teriris. Apa-apaan ini? Preman yang tersisa menjerit, tapi tak lama kemudian suara mereka terhenti. Penjahat selalu berisik, ujar Petro sambil tersenyum, membersihkan darah dari pedangnya. Dia menoleh pada Camilla. Wajahnya tetap cerah. Kuharap kamu tidak terkena cipratan apapun. Pakaianmu terlalu indah untuk ternodai. Camilla menatapnya, tidak mampu berkata apapun. Orang itu bahkan tersenyum saat membunuh. Gumam Arsian di sebelahnya. Camilla tidak sanggup memberi tanggapan. Apa kamu sedang melihat peta sekarang? Iya. Camilla mengangguk ringan menjawab pertanyaan sang koki arwah. Kamu sudah pernah melihatnya sebelumnya? Iya, sudah. Sepertinya dia harus mempercepat persiapan untuk kabur ke tempat yang paling jauh dari sini. Setelah mengunjungi pasar kemarin, kesadarannya semakin bulat. Bagaimanapun dia memikirkannya, dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Bagaimana bisa? Semua orang di sekitarku benar-benar gila. Petro memang menyebalkan dan sering membuat kesal, tapi setidaknya dia pikir pria itu relatif normal. Dia selalu baik pada orang lain, tidak bisa mengabaikan orang yang membutuhkan, dan dalam segala hal tampak seperti orang yang baik. Itulah kesan yang selalu dia miliki. Namun kebaikan yang berlebihan pada semua orang, terutama wanita, selalu membuatnya kesal. Tapi apa-apaan tingkahnya kemarin? Itu benar-benar menyeramkan. Melihatnya dengan wajah berlumuran darah, tetap tersenyum lembut seperti biasa. Rasanya seperti menonton film thriller. Untungnya, pria-pria yang dia bunuh punya reputasi buruk. Jadi hal itu tidak menjadi masalah besar. Berkat kesaksian antusias dari para pedagang di sekitar, Petro lolos dari konsekuensi hukum apapun. Menjadi putra dari keluarga Duk tentu sangat membantu. 3 keluarga Duk yang dikenal sebagai pelindung kekaisaran memang memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan dengan cepat terhadap orang lain. Tapi tetap saja, bagaimana dia bisa bertindak tanpa sedikit pun keraguan? Yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi setelah mereka mati. Jelas sekali para pria itu telah melakukan banyak kejahatan keji semasa hidup. Jiwa mereka diseret pergi dengan cara yang berbeda dari biasanya. Puluhan tangan hitam muncul dari tanah, mencengkeram mereka dan menarik ke bawah, semakin dalam dan semakin dalam. Bahkan sekarang, teriakan putus asa mereka masih terngiang jelas di telinganya. Mereka pasti langsung menyadarinya. Mereka tahu bahwa tempat kemana mereka diseret bukanlah tempat yang menyenangkan. Meskipun dia sendiri belum pernah ke sana, pasti tempat itu seperti neraka. Aku benar-benar tidak mau melihat itu lagi. Kalau teriakan orang hidup saja sudah tidak enak didengar, ratapan orang mati jauh lebih membuat merinding. Nona? Ya? Tak lama kemudian, kepala pelayan Luffy datang menghampiri Camilla. Ada tamu yang datang. Tamu? Menoleh dengan rasa penasaran, Camilla bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar.